Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran sejarah peminatan kelas 10 semester ganjil. Materi yang akan kita bahas adalah sumber sejarah. Sebelumnya, kalian harus mengetahui kompetensi dasar dari materi ini adalah mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah. Contohnya artefak, fosil, tekstual, non-tekstual, kebendaan, visual, audiovisual, tradisi lisan. Sedangkan indikator pencapaian dari pembelajaran kali ini adalah 1. Mengidentifikasi jenis-jenis sumber sejarah. Kemudian menjelaskan pengertian jenis-jenis sumber sejarah, dan yang terakhir kalian mengevaluasi bagaimana kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis sumber sejarah tersebut. Nah, kita langsung saja masuk ke materi. Sumber sejarah. Sumber sejarah berasal dari dua kata. Yang pertama adalah sumber. Sumber memiliki arti pokok, asal, dasar. Sedangkan sejarah adalah peristiwa penting yang terjadi pada masa lalu. Nah, melalui dua kata tersebut, maka kita dapat menyimpulkan arti dari sumber sejarah. Sumber sejarah adalah sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, serta berguna bagi penelitian sejarah sejak zaman purba sampai sekarang. Singkatnya, sumber sejarah adalah kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah, baik dalam bentuk tulisan, lisan maupun visual. Sumber sejarah adalah bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah. Sumber sejarah ini dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Kalau berdasarkan sifatnya, sumber sejarah terbagi menjadi dua. Ada sumber sejarah primer, ada sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari pelaku sejarah atau yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah, yaitu orang yang langsung terlibat dari peristiwa tersebut. Sedangkan sumber sekunder yaitu sumber yang diperoleh dari tidak langsung atau melalui perantara. Jadi misalnya saya merupakan sumber sejarah yang melihat secara langsung, kemudian saya menceritakan kepada teman saya. Nah, teman saya ini yang kemudian sebagai perantara atau yang disebut dengan sumber sekunder. Sedangkan sumber sejarah berdasarkan bentuknya ada sumber lisan maupun benda. Sumber lisan yaitu keterangan langsung dari orang-orang yang mengalami peristiwa tersebut. Selain diperoleh dari orang-orang yang mengalami langsung peristiwa tersebut, sumber lisan juga bisa diperoleh dari kerabat atau orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut secara rinci. Kemudian sumber tertulis. Sumber tertulis atau sumber tulisan merupakan keterangan tertulis berupa catatan yang berasal dari suatu peristiwa sejarah. Dan yang terakhir adalah sumber benda. Sumber benda yaitu benda-benda yang berasal dari suatu zaman atau peristiwa tertentu. Kita lihat, coba selanjutnya. Ada contoh sumber lisan. Bisa kalian lihat melalui gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan peristiwa tahun 1998, di mana mahasiswa berdemo untuk meminta Soeharto turun menjadi presiden karena rakyat telah mengalami multidimensi krisis, baik krisis moneter, krisis politik, kepercayaan, dan lain-lain. Yang menjadi sumber lisannya yaitu ketika mahasiswa 98 yang terlibat secara langsung menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang lain. Kemudian kita lihat contoh sumber tulisan, yaitu terdapat gambar surat kabar, dokumen, arsip, kemudian ada prasasti. Coba kita lihat selanjutnya untuk contoh sumber benda. Contoh sumber benda, jika kalian lihat pada gambar, terdapat adanya gambar fosil dinosaurus,
Kemudian ada senjata dan perkakas manusia purba, ada juga arca. Contoh lainnya bisa juga ada candi dan benda peninggalan sejarah lain yang banyak kita temukan juga di museum. Nah, melalui penjelasan tersebut, di sini adalah tugas kalian. Tugas kalian adalah coba kalian cari apa kelebihan serta kelemahan dari masing-masing sumber lisan, tulisan, dan benda. Tugas kalian silahkan diketik dan dikirim di forum pengumpulan tugas yang sudah Ibu sediakan. Apabila masih ada pertanyaan atau yang belum jelas, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar atau silahkan menghubungi Ibu. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.